Terlihat di foto itu S seperti mencoba ingin menciumnya di saat dirinya masih pingsan di ruang UKS. Foto tersebut membuat Bell menjadi senang dan kegirangan. Saking girangnya ia tanpa berpikir panjang langsung mengekspos foto tersebut ke Facebook dengan caption "Selamat malam". Lalu ia pun pergi tidur tanpa ia sadar ada seseorang yang meng-like foto itu. Scene diperlihatkan flashback dari masa lalu Bell, yang dimana ia sedang bertengkar dengan pacarnya. Di saat perdebatan mereka berdua, S tanpa sengaja menendang bola ke arah mereka. Bukan hanya sekali, namun berkali-kali bola itu menghampiri mereka berdua yang sedang bertengkar. Si pria yang kesal lalu membuang bola itu hingga ke tengah jalan. Akhirnya, si cowok ini meminta kepada Bell kalau saja Bell mampu memikat pria yang ada di sana, yaitu S, dirinya akan mundur dan tak akan menemui Bell lagi. Dan ia memberikan Bell waktu 1 tahun untuk menjadikan S sebagai pacarnya. Tetapi apabila Bell tak bisa membuat S jatuh cinta kepadanya, berarti Bell harus menerimanya kembali. Bell yang emosi lalu menyanggupi tantangan tersebut. Dan dari sinilah awal mula Bell mendekati S dan mengejarnya. Kembali ke masa sekarang, Frank kembali memberikan misi untuk Bell agar bisa mendekati S, yang dimana ia akan memberikan sebuah kado boneka dan sebuah surat kepada May mengatasnamakan S. Isi surat itu menunjukkan kalau S seakan-akan tahu kalau kaleng cat yang ditumpahkan kemarin adalah ulah May. Tetapi S tidak marah dan mau memaafkannya asalkan May jujur kepadanya. Akhirnya boneka dan surat itu pun diberikan kepada May dan ia membaca isi surat tersebut. Tentu saja May curiga dengan surat dan boneka tersebut. Keesokan harinya, May menemui S di kelas dan ia langsung menanyakan apakah boneka dan surat itu darinya. Tentu saja S tidak pernah memberikan hadiah tersebut. Di satu sisi, S tidak tahu rumah May dan tulisan tangan itu juga berbeda dengan tulisan tangan dari S. Akhirnya mereka berdua tahu kalau itu pasti ulah Bell dan kawan-kawannya. Dari kejauhan, Bell dan teman-temannya sedang memperhatikan mereka berdua, yang dimana Bell dan teman-temannya menyangka kalau rencana mereka telah berhasil membuat S dan May saling bermusuhan. Saat pulang sekolah, Bell mencoba meminta maaf atas ulahnya kemarin, namun S sudah memaafkannya dan langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, mereka bertiga pun berkumpul. Frank tak bosan-bosannya memberikan misi. Misinya yaitu Bell sekarang harus menjadi senior pembimbing untuk S, karena sebentar lagi ujian akhir semester. Frank meminta Bell menggunakan kacamata agar seperti kutu buku dan senang membaca. Bell yang suka membaca pun akhirnya mau tak mau harus belajar, karena ia harus kelihatan lebih pintar agar bisa menjadi pembimbing untuk S nantinya. Hari-harinya pun dihabiskan dengan membaca dan belajar. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba, dan sekarang Bell menjadi pembimbing dan mengajari S dalam belajar. Namun di sana juga ada May. Di saat S pergi membeli minuman, Bell langsung menanyakan apakah May juga menyukai S. May tanpa ragu langsung mengatakan kalau dirinya juga menyukai S. Di sisi lain, S sedang menunggu Tywin di luar. Tywin mencoba jujur kalau sebenarnya Bell dan teman-temannya lah yang menyuruhnya untuk mengajak S pergi ke sekolah untuk belajar, karena disuruh Frank. S yang mendengarkan hal tersebut hanya terdiam, karena kalau ia tahu Bell yang menjadi pembimbingnya, sudah pasti ia tak akan mau datang. Akhirnya rencana mereka pun berhasil. Mereka bertiga sangat senang, terutama Bell. Di saat mereka sedang berenang, Bell lagi-lagi teringat ucapan mantan pacarnya yang memberikan tantangan kalau ia harus mendekati S. Kalau sampai ia tak berhasil, ia harus menerima mantan pacarnya itu untuk menjadi pacarnya kembali. Semester pertama pun telah usai, dan sekarang mereka semua memasuki semester kedua. Di saat mereka sedang duduk bersantai, tiba-tiba ada bola yang mengarah kepadanya. S pun datang mengambil bola itu, dan Bell mengatakan apakah aku boleh ikut bergabung main sepak bola? Dan episode 3 pun berakhir. Diperlihatkan S dan Tywin sedang mengikuti ekskul pramuka. Tywin yang kelelahan langsung beristirahat di pinggir jalan.
Sedangkan S mencoba menyusul ketua regu di depan untuk menginfokan kalau ia akan istirahat sejenak. Namun saat di persimpangan, ia tersenggol oleh motor. Alhasil kakinya pun cedera. Dari kejauhan Bell datang menolongnya. Ia pun dengan gesit langsung membawanya ke UKS sekolah. Di perjalanan S pun berterima kasih kepadanya karena sudah mau membantu. Di ruang UKS ternyata kaki Bell terluka. Guru pun langsung mengobati kakinya. S yang melihat hal tersebut menjadi sadar. Saat menolongnya tadi, rupanya posisi kaki Bell juga sedang terluka. Tapi Bell terlihat kuat saat menopang S ke UKS. Faktanya adegan tabrakan yang berbahaya tadi ternyata sudah direncanakan oleh Peng, Aum, dan Tywin agar Bell semakin dekat dengan S. Dan Peng yang sudah membayar tukang motor tadi sekitar 500 baht supaya mau melakukan apa yang ia perintahkan. Di saat tengah malam, Pong menemui S dan membawanya jalan-jalan di sekitar sekolah. Berhubung Pong ini keponakan kepala sekolah, ia pun bisa memiliki kunci akses masuk ke sekolah. Bell dan teman-temannya yang kebetulan kena giliran ronda malam ini akhirnya memutuskan untuk mengecek tenda anak-anak lainnya. Mereka pun mencoba mengecek tenda yang dipakai oleh S. Namun yang mereka lihat, S tidak ada di tempat, begitu juga dengan Pong. Mereka semua pun mencari S ke seluruh tempat tetapi tidak ketemu. Di lain sisi, Pong pergi ke atas atap dan meninggalkan S sendirian di kelas. Tak lama kemudian Bell akhirnya menemukan S yang sedang duduk di lantai. S pun meminta maaf karena membuat Bell dan lainnya khawatir. Ia mengatakan sedang menunggu Pong yang sedang di atas atap gedung sekolah. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terkunci dan tak lain itu pasti ulahnya Peng dan Aum. Peng lalu mengatakan biarkan saja mereka berdua selama 2 jam. Setelah itu, ia akan membukakan pintu tersebut. Mereka berdua pun pergi dari sana. Sedangkan Pong terkunci di atas gedung dan tak bisa keluar dari sana. Kesempatan ini juga tidak disia-siakan oleh Bell, supaya bisa semakin dekat dengan S. Bell menanyakan apakah S pernah jatuh cinta. S pun menjawab kalau ia tak pernah jatuh cinta karena ia tidak terlalu memikirkan tentang cinta-cintaan. Bell sebagai senior yang baik hati, ia pun menjelaskan apa itu cinta dan kasih sayang. Namun tetap saja S tak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Lalu Bell berhenti sampai di situ, ia pun mendengarkan lagu cinta kepada S. Tapi tetap saja S tak suka lagu seperti itu. Ia lebih suka membaca buku dan komik daripada mendengarkan lagu. Sesaat S mengatakan kalau Bell tak usah lagi mendekatinya, karena waktu Bell hanya akan terbuang sia-sia. Tak lama kemudian Bell mengatakan apakah S ingin mengetahui detak jantung orang yang sedang berdebar-debar di saat dekat dengan orang kita sukai? S hanya terdiam tanpa kata. Setelah itu, Bell secara perlahan langsung memeluk S. Bell langsung menangis sambil mengatakan kalau suatu saat nanti S bakalan tahu rasanya jatuh cinta kepada seseorang. จะได้รู้ว่าความรักมันก็ถ้าไม่คิดอะไรกับพี่ไรจริงๆก็ไม่เป็นไร Besok pagi pun tiba. Feng dan Aum ketiduran. Tanpa ia sadar kalau mereka telah menguncikan temannya di ruang kelas. Sesaat, Feng langsung teringat akan hal itu dan langsung bergegas pergi ke kelas. Ternyata di sana guru dan para murid sedang membukakan pintu tersebut. Karena hal itu, orang tua masing-masing pun dipanggil dan mereka berdua mendapatkan hukuman yaitu diskors selama 2 minggu. Singkat cerita, 2 minggu pun berlalu. Dan teman-temannya senang melihat dirinya kembali bersekolah. Feng dan Aum meminta maaf atas kejadian kemarin. Namun Bell hanya terdiam diri sambil memandang jendela. Lalu Feng mengatakan kalau ia memiliki rencana lainnya agar Bell dan S makin dekat. Tetapi Bell mengatakan ia sudah berhenti untuk mengejar S. Ia sekarang menyadari kalau ia tak bisa memaksa seseorang untuk suka dan jatuh cinta kepadanya. Apapun yang ia lakukan, S tak akan menyukainya. Maka dari itu ia akan berhenti. Tetapi Peng malah memaksa Bell untuk tidak patah semangat. Karena terus dipaksa,
Akhirnya Belle memarahi Feng dan mengatakan untuk tak usah lagi ikut campur urusannya. Tentu saja perkataannya itu membuat Feng menjadi marah. Karena bagaimanapun juga selama ini Feng lah yang berusaha mati-matian membantu Belle agar dekat dengan Ash. Feng yang kesal lalu pergi dari sana. Aum pun pergi menyusulnya berniat ingin menenangkan hati Feng. Di sisi lain, Ash tak sengaja menjatuhkan kado yang ia terima waktu itu, yang dimana di sana ada tulisan yang tidak dapat ia baca. Ia pun mencoba menyatukan tulisan tersebut. Sesaat ia kembali teringat di saat ia bersama Belle. Di saat itu ia melihat kalau Belle sedang tidur sambil menangis. Secara perlahan, ia mengatakan kalau Belle adalah wanita yang cantik yang pernah ia temui. Ia mengatakan suatu saat nanti, jika ia sudah tahu apa itu cinta, ia sendirilah nanti yang akan mengejar dan mendekati Belle. Dan episode 4 pun berakhir. ถ้าวันหนึ่งเอสรักเป็นเอสจะเดินเข้าไปในโลกของพี่เองนะครับ